Bentar. Tuh, nyetrum kawan. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment. Sesuai yang saya bilang di video sebelumnya, kan kemarin ternyata video saya itu nggak ada suaranya ya. Ini saya bikin video ulang karena kalau kemarin dihapus terus diupload ulang, itu ya tetap nggak ada suaranya ya. Ternyata dari audio editing saya itu ternyata yang error ya. Saya nggak tahu itu, ternyata nggak ada suaranya, main upload saja, maaf, sorry. Nah, ini saya jelaskan lagi dari awal. Saya jelaskan lagi dari awal dan serta penyambungannya. Kemarin kan dari awal saya jelaskan sini, ini ada relay 2. Nah, yang satu sudah saya beri kabel nih. Nah, ini saya jelaskan penyambungannya. Ini relay ada 2. Ya, relaynya ada 2. Nah, ini kakinya kaki yang 5 ya. 1 2 3 4 5. Ya, relaynya ini ada kaki 5. Dan yang dipakai kakinya ini, kaki yang sebelah sini. 1 2 3 4 ini. Yang pojok sini nggak dipakai ya. Nah, nggak dipakai. Jadi cara nyambungnya yang ini diberi kabel keluar ya, seperti ini. Terus yang 2 ini, nah, kaki yang 2 sebelah sini digabung ya. Digabung lalu diberi kabel keluar seperti ini. Dan kaki yang satu sebelah sini, nah, yang diberi kabel 1 keluar. Ya, hanya seperti itu. Ingat-ingat posisinya. Nah, yang kaki 3-nya di bawah. Lalu kita lanjut. Bagaimana cara menyambungnya? Nah, ini saya sambung, ini saya buang. Mungkin Anda udah paham. Jadi ini yang saya pakai, yang sudah saya beri kabel ini untuk mempersingkat video. Cara sambungannya seperti ini. Ini saya jelaskan, pakai trafo model seperti ini bisa, pakai trafo yang untuk platina ini juga bisa, sama saja ya. Intinya sama-sama trafo ini sebenarnya. Pakai trafo yang kotak begini juga sama saja. Hasil outputnya juga sama seperti ini. Ini saya pakai yang ini saja biar Anda lebih yakin ya, ini fungsi apa enggak cara ini. Ini hanya modal relay, trafo, lalu kapasitor ini saja. Ini sudah menjadi inverter ya, inverter. Ini cara nyambungnya. Ini aki plus ya. Lalu yang ini aki main. Nah, dulu ini aki plus, ini yang ini aki main. Saya colokkan dulu. Nah. Lalu cara nyambungnya bagaimana? Yang aki main ketemu yang sini ya. Yang kabel yang sebelah sini. Ini langsung disambung. Ini aki main. Dan yang aki plus masuk ke P1. Kalau pakai trafo ini berarti yang 0. Yang nolnya. Kalau yang trafo CT berarti masuk ke CT-nya ya kan. Ini kan saya pakai trafo yang 0, jadi masuk ke yang 0-nya. Yang trafo non CT maksudnya ya kan. Terus saya ambil dari trafo ini yang
12 voltnya ya. Kalau tadi kan kalau trafo CT masuk ke CT terus ngambil yang 12 volt. Ini berhubung saya pakai trafo yang non CT, saya ambil yang 0 lalu diambil lagi yang ini sebelah sini. Ini kan aki masuk ke 0, lalu yang 12 voltnya ini baru nyambung ke sini, ke relay yang ini. Kan minusnya udah disambung sini yang dari aki, berarti yang dari aki plus masuk ke 0, lalu yang 12 voltnya trafo ini langsung masuk ke yang ini, kabel yang ini, bisa didengar suaranya. Nah, langsung aktif ya, suaranya langsung aktif, terdengar ya, terdengar apa tidak. Suaranya langsung aktif. Ini maksudnya terindikasi sudah hidup ya. Lalu nah ini udah hidup, lalu kita tes ya. Nah, udah hidup kan, terdengar suaranya. Lalu kita tes pakai lampu ini outputnya. Nah, outputnya ini yang sebelah sini jadinya kalau trafo PLN itu. Kita tes outputnya. Nah, outputnya dites masih nggak nyala ya. Nah, outputnya ketika dites masih nggak nyala. Nah, ini kenapa? Nah, ini sekarang saya jelaskan dulu. Karena belum diberi kapasitor ya, belum diberi kapasitor. Karena fungsi kapasitor itu juga ada ya, nggak semacam penampung ya. Jadi fungsi kapasitor itu sebagai penampung juga iya, sebagai peningkat energi juga iya. Nah, ini saya buktikan. Jadi ini, nah tadi kan belum disambung kapasitor. Sekarang kapasitornya saya sambung. Yang kabel dua kapasitor kan ada dua nih. Nah, yang kabel satu masuk ke sini, gabung di aki min sini, digabung di aki min sini ya. Ini saya sekarang akan gabung. Dan kabel yang satu lagi masuk ke sini. Nah, yang dua digabung ini, yang kaki dua digabung ini kan keluar kabel. Nah, ini digabung untuk kapasitor. Nah, digabung. Lalu yang sini tetap yang masuk aki 12 volt ya. Yang karena kan sebelum masuk ke sini kan masuk ke trafo dulu, lalu trafo 12 voltnya masuk ke sini baru. Nah, ini baru kedengaran lagi ya. Nah, kedengaran tapi suaranya agak berbeda, agak kasar ya. Setelah diberi kapasitor ini suaranya berbeda dan agak kasar. Sekarang kita tes. Setelah diberi kapasitor, nah, suaranya berbeda. Lalu kita tes outputnya dari trafo ini. Bentar dulu kawan. Agak susah ya. Sebentar. Tuh, nyetrum kawan. Kaget saya. Kesengat saya. Nah dulu. Ini lampu saya mati ya kayaknya. Bentar ada kesalahan teknis ini sepertinya. Tadi saya udah kesetrum. Nah, nyala ya. Jadi langsung fungsi ya setelah diberi itu ya. Nah, nyala ya. Kelihatan. Nah.
Ini hanya sesederhana itu sudah bisa menyalakan lampu AC ya. Nah, ini seperti itu. Jadi fungsi kondensor ini ada ya, nggak cuma penampung tapi sebagai peningkat output juga ya. Ini saya matikan, saya jelaskan. Jadi kapasitor ini ada manfaatnya ya untuk peningkat output. Jadi kalau kapasitor ini nggak ada, ngangkat lampu ini nggak bisa ya, karena kekuatannya nggak meningkat gitu. Hanya seperti itu penjelasannya. Pakai trafo ini bisa, dan pakai trafo seperti ini pun juga bisa, sama saja. Dan outputnya itu untuk meningkatkan output hanya tambah kapasitor ya. Kapasitornya ditambah, itu outputnya nanti akan meningkat lagi, seperti itu. Dan untuk skemanya yang seperti saya kemarin buat ini ya, saya jelaskan lagi di skema ini. Nah, gara-gara kemarin nggak ada suaranya, sekarang saya bikin video lagi. Nah, ini skemanya seperti ini. Nah, ini kan kakinya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Yang ini kan digabung 2 seperti yang sini. Nah, 1, 2, 3. Yang ini digabung. Yang kaki sini keluar kabel juga. Nah, ini kabel juga, yang ini keluar kabel. Kapasitornya digabung di kaki sini. Kaki yang satu ini keluar kabel, digabung kapasitor. Yang kaki 2 digabung ini keluar kabel, digabung sama kapasitor. Dan ini menjadi input aki main. Nah, input aki main yang aki 12 volt. Dan aki 12 volt masuk ke trafo yang 0 yang seperti saya bilang. Dan dari dari trafo yang 12 voltnya baru masuk ke sini, yang kaki yang sini, pojokan sini. Diingat-ingat posisinya ya. Ini relay yang kaki 5 ya. Diingat-ingat posisinya, yang kaki 3-nya kan di bawah, yang kaki 2-nya di atas ini. Lalu outputnya ngambilnya yang sebelah sini 0, 100 volt, 110 volt, 220 volt. Nah, seperti itu. Ini yang trafo biasa tadi ya. Ini seperti itu. Semoga Anda jelas ya. Maaf saja kemarin videonya nggak ada suaranya. Itu kesalahan teknis itu. Silakan di screenshot ulang ya, di screenshot ya. Jika sudah, saya lanjut lagi. Saya praktekkan lagi saja. Sekarang saya pakai trafo yang ini ya. Trafo yang ini kan trafo yang ini kan sudah saya ganti trafo yang ini. Intinya sama saja trafo, mau pakai trafo mana aja bisa. Dan ini tanpa transistor sama sekali ya, hanya modal relay, spool sama kapasitor. Gampang sekali ya, membuat inverter gitu gampang sekali. Nah, ini kapasitornya saya gabung di kaki yang sini, kaki yang satunya. Bisa diperhatikan posisi-posisinya. Nah, kaki yang sini, yang sendirian ini, terus yang kaki yang digabung ini kan keluar kabel, disambung lagi sama kapasitor yang kabel satunya. Nah, yang aki main masuk ke sini, yang kaki satu ini, yang digabung sama kapasitor sini. Nah,
Dan yang aki plus masuk ke sini, yang keluaran dari trafo ini ya. Kan kalau aki kan masuk ke sini, ke P1 ibaratnya. Langsung P2-nya nyambung ke sini. Nah, langsung hidup ya. Sederhana sekali. Dan ini sudah menjadi outputnya ini. Nah, ini saya tes lagi langsung lampu. Nah, langsung hidup ya lampunya. Nah, ya. Coba kita sekarang kapasitor ini saya copot ya. Apa manfaat kapasitor? Nah, hanya suaranya kecil ya. Jadi suaranya jadi kecil dan outputnya kita tes. Nah, nggak nyala ya. Nah, langsung nggak nyala ini ketika kapasitornya dicopot. Sekarang kapasitornya saya gabung lagi. Nah, kapasitor saya gabung, saya tes lagi pakai lampu. Nah, ya, jadi Anda bisa menilai sendiri fungsi kapasitor atau kondensor itu apa. Jadi fungsinya itu untuk penaik tenaga ya, pendongkrak tenaga. Tadi yang tenaganya lembek jadi meningkat 2 kali lipat ya, bahkan 10 kali lipat dari tenaga awalnya. Itu fungsinya kapasitor seperti itu. Jadi kalau kapasitornya yang kurang bagus ya hasilnya kurang bagus, seperti itu. Iya kak, ya nih, ini apinya lagi bikin video nih. Ya, fungsi kapasitor hanya seperti itu, sepele tapi bermanfaat ya. Rangkaiannya sederhana sekali ya, tanpa transistor, tanpa IC ya, sederhana sekali. Dan ini outputnya jangan dipegang ya, lumayan masalahnya. Saya tadi sempat kesengat tadi ya, lumayan, walaupun sepele tapi lumayan ini outputnya. Kalau untuk nyetrum udang ini udah bisa ya, tapi kalau untuk ikan-ikan besar nggak bisa, karena kekuatan relay ini ada batasnya. Usahakan beli relaynya yang 10 ampere ke atas. Kekuatan relay kan ampernya banyak ya, banyak, spesifikasinya itu banyak. Ada yang 10 ampere nyampe 50 ampere, itu banyak sekali. Beli yang ampernya besar ya, karena kalau ampernya kecil nanti cepat kebakar relaynya. Seperti itu penjelasannya, gampang sekali. Semoga video ini jelas. Nah, dan skemanya seperti ini, bisa Anda coba di rumah. Silahkan screenshot. Semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi, jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika nggak bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe juga. Itu kemarin saya di video itu seperti itu ngomong saya, ternyata suaranya hilang. Jadi ya maaf saja, ini videonya semoga jelas dan nggak ada suara yang hilang seperti kemarin. Semoga bermanfaat. Ini cocok sekali untuk emergensi ya, untuk lampu-lampu darurat. Kalau untuk lampu-lampu yang wattnya gede nggak bisa ya, karena ini kecil wattnya, nggak gede sekali. Untuk meningkatkan wattnya nanti saya coba cari cara meningkatkan wattnya bagaimana. Nanti saya akan cari solusinya. Ini kan awal-awalnya kemarin ada yang request model seperti ini sudah saya buatkan. Semoga Anda
bisa membuatnya ya. Katanya kemarin ngelihat di tutorial channel sebelah itu gak jelas katanya. Ini saya bikinkan, semoga jelas, bermanfaat. Semoga Anda nggak penasaran ya. Nah, ini hanya seperti ini, gampang, simple, namun bermanfaat. Ini tanpa transistor sama sekali ya. Modalnya hanya relay, trafo, aki, kapasitor ya. Hanya 4 macam komponen udah menjadi inverter sederhana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.